Jangan takut untuk berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Mengapa kita tidak boleh takut untuk menjadi berbeda? Karena berbeda itu belum tentu salah. Sebaliknya, sama juga belum tentu benar. Inilah kajian kita yang penting. Semoga kajian kita malam ini membawa inspirasi baru untuk keterbukaan pikiran kita, sehingga kita ikut berkontribusi membawa damai, sukacita, dan kebahagiaan bagi seluruh makhluk di semesta raya ini. Kita bersyukur malam ini kita dalam keadaan sehat, penuh berkah. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita malam ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga acara kita malam ini diridhoi, diberkahi, dan terutama kita bisa mendapatkan pesan-pesan semesta untuk melangsungkan perjalanan kehidupan kita, sekaligus meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, perbedaan itu bukan untuk ditandingkan, tetapi perbedaan itu untuk disandingkan. Perbedaan itu bukan untuk diduelkan, tetapi perbedaan itu untuk diduetkan. Kita masih ingat ya, kalau ada sepasang pengantin, pada saat mereka mau menduduki kursi pelaminan, biasanya pembawa acara mengatakan, ya, kedua mempelai disandingkan. Kenapa disandingkan? Bukan ditandingkan. Padahal jelas-jelas yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dua-duanya berbeda, tetapi tidak ditandingkan, tetapi disandingkan. Marilah kita kaji ya hal ini lebih mendalam, dan kita akan berikan kesempatan lebih banyak nanti untuk berdiskusi. Pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk berpikir saja sejenak. Dalam hidup ini ada kebutuhan, ada keinginan. Bedanya apa? Keinginan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang melampaui kebutuhan. Biasanya yang membuat hidup kita menjadi rumit itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Itu yang senantiasa membuat hidup kita rumit. Oleh karena itu, sewajarnya kita belajar dari alam, dari semesta, ya. Bumi itu tidak pernah menginginkan menjadi matahari. Matahari juga tidak pernah menginginkan menjadi bumi. Karena mereka itu sadar dengan perannya masing-masing. Karena bumi dan matahari memang berbeda. Tidak pernah bumi menginginkan menjadi matahari. Dan tidak pernah juga matahari menginginkan menjadi bumi. Mereka hanya menjalankan peran di semesta ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, ya, bagus sekali kalau kita berhenti saling menginginkan, tetapi kita terus menumbuhkan saling membutuhkan. Jadi karena bumi dan matahari ini sadar dengan perannya masing-masing, dan mereka saling membutuhkan untuk memberikan kontribusi terhadap keberlangsungannya kehidupan, maka mereka tidak pernah saling menginginkan, tetapi mereka terus saling membutuhkan, saling menghormati walaupun mereka berbeda. Dan mereka semua itu berkontribusi membangun peradaban, membangun kehidupan, memberlangsungkan proses kehidupan. Bayangkan ya, satu butir nasi saja, kalau tidak ada matahari, bumi saja tidak akan jadi. Satu butir nasi kalau tidak ada bumi, matahari saja juga tidak akan jadi. Dan untuk terbentuknya ya satu butir nasi, ya, diperlukan 4 unsur. Unsur pertama adalah api, berasal dari matahari. Unsur yang kedua adalah tanah, berasal dari bumi. Unsur yang ketiga adalah air, dan unsur yang keempat adalah udara. Mereka bekerja sama. Mereka tidak saling menginginkan,
Tidak pernah udara ingin menjadi air, juga tidak pernah air ingin menjadi udara. Tidak pernah tanah ingin menjadi api, api ingin menjadi tanah. Semua mereka sadar dengan perannya masing-masing. Oleh karena itu, maka dengan kesadaran mereka untuk memerankan perannya masing-masing, tugas masing-masing di semesta ini bertasbih sesuai dengan kehendak semesta, maka mereka saling berkontribusi, saling membutuhkan untuk dukung-mendukung membangun keberlangsungan kehidupan. Maka dengan 4 unsur itu, maka kita pun bisa tumbuh. Karena kita sebagai manusia sadar, tidak mungkin kita bisa tumbuh besar seperti yang sekarang ini, kalau tidak ada 4 unsur itu. Ya, kalau tidak ada 4 unsur itu, kita pun tidak akan tumbuh, tidak akan hidup. Karena untuk hidup, kita juga memerlukan makanan. Dan makanan ya terbentuk karena 4 unsur itu. Jadi pesan penting dari prolog saya adalah ya, mari kita memerankan peran diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fitrah kita masing-masing, sesuai dengan keunikan kita masing-masing, karena semua yang datang ke semesta ini pada dasarnya penting. Semua yang datang ke semesta ini tidak kebetulan. Semua yang dihadirkan di semesta ini sesungguhnya dihadirkan oleh sang pemilik semesta, tentu saja untuk kepentingan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kita sadar bahwa sesungguhnya kita harus berhenti untuk saling menginginkan, tetapi kita saling menyokong, saling menutupi kelemahan untuk bahu-membahu ya, membangun saling membutuhkan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, demikian juga dengan manusia. Jadi manusia itu semuanya unik sebetulnya. Setiap manusia datang ke semesta ini, ya, kelahirannya pasti diinginkan oleh sang semesta itu sendiri. Karena tidak mungkin ada kelahiran yang kebetulan. Tidak mungkin ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran kita, manusia, siapapun itu, direncanakan oleh semesta untuk tujuan semesta itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan semesta, menyampaikan cinta kasih semesta, ya, untuk saling mendukung, saling menguatkan, berkontribusi untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Itu barangkali sedikit prolog dari saya, supaya kita memasuki kajian kita malam ini lebih mudah. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, kita harus lebih banyak ya bertamasya ke dalam diri, ya. Kurangi mencari persetujuan dan berhenti menjadi ingin sama dengan orang lain. Karena sejak dari kecil ya banyak yang tidak sadar bahwa sesungguhnya ya tugas kita di semesta ini untuk menjadi diri kita sendiri, bukan untuk menjadi orang lain. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang mengorbankan dirinya untuk menjadi orang lain, maka dia menjadi tidak sukses menjadi dirinya sendiri karena takut berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang orang tua juga seperti itu. Orang tuanya pekerjaannya A, ingin anaknya pekerjaannya juga A. Ingin juga anak yang kedua pekerjaannya A. Ingin anak yang ketiga pekerjaannya A. Karena orang tuanya bekerjanya A, ingin semua anaknya bekerja A. Kadang-kadang ya sering lupa orang tua ya, bahwa anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta ini untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan mereka kemudian dikebiri, ya tidak menjadi dirinya sendiri, ya dicetak untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua. Padahal yang paling tahu kelahiran seorang anak ke semesta ini bukan kedua orang tuanya, tetapi tentu saja Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Sesungguhnya Allah, ya, sang arsitek agung, ya, menciptakan manusia itu sesuai dengan rencananya. Jadi sebetulnya setiap kelahiran manusia ke semesta ini itu direncanakan oleh semesta. Jangankan manusia, ya, satu rumput saja ya, yang mungkin kita abaikan, tidak mungkin datang ke semesta ini kalau dia tidak punya peran. Makanya di dalam Al-Qur'an ada kata-kata yang sangat indah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak ada satupun di semesta ini yang sia-sia. Kalau masih tersia-siakan karena kita belum tahu manfaat yang sebenarnya dari kehadirannya. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah, ya, tanpa disadari kita semua banyak yang kehilangan diri kita sendiri secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita selama ini hidup kehilangan arti hidup.
Karena kita lebih banyak ya berjuang untuk menjadi orang lain ketimbang menjadi diri sendiri. Ikan itu sangat jenius ya ketika dilihat dari perannya sebagai ikan, dan ikan itu jeniusnya adalah berenang. Tentu saja ikan akan menjadi idiot ketika dia disuruh untuk memanjat pohon. Monyet juga menjadi sangat idiot ketika disuruh berenang, karena monyet itu sesungguhnya sangat jenius dalam memanjat pohon. Ikan dari sejak lahir ya memang sudah fitrahnya seperti itu, bisa berenang. Ya, monyet sejak dari lahir juga fitrahnya seperti itu, sudah bisa memanjat. Jadi sebetulnya ya ikan dan monyet itu sama-sama jenius di bidangnya masing-masing. Apalagi manusia. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu setiap manusia sesungguhnya penting kehadirannya di semesta ini. Cuman banyak yang tidak memantaskan dirinya sebagai orang yang penting dalam kehidupan, sehingga terkadang merendahkan dirinya sendiri. Bahkan bahkan melukai dirinya setiap saat karena ingin menjadi seperti yang dipikirkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu maka topik kita malam ini ya, jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Bisa nggak dibayangkan oleh kita semua, kalau wajah kita semuanya sama, betapa sulitnya ya kita ya bertemu dengan orang semua wajahnya sama. Bisa nggak dibayangkan kalau semua orang di semesta ini namanya sama ya. Saya punya sahabat ya, namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng ini sering cerita kepada saya, dia itu punya paguyuban, namanya Paguyuban Sugeng. Jadi semua orang yang bernama Sugeng membuat sebuah perkumpulan ya, Paguyuban Sugeng. Ada juga semua orang yang bernama Asep ya, buat paguyuban, semua namanya Asep ya, yang bernama Asep. Ternyata pernah cerita Pak Sugeng kepada saya ya, betapa sulitnya ya itu, karena namanya sama, Sugeng ya. Jadi ketika dipanggil juga semuanya melirik karena namanya sama. Jadi bayangkan ya, ketika semuanya sama, bahkan ya banyak sekali kita mengalami kesulitan dalam kehidupan. Bersyukur kita punya wajah yang sama, wajah yang berbeda, golongan darah yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, karakter kita yang berbeda. Oleh karena itu, maka ya jangan heran kalau di semesta ini banyak perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu mengajarkan kepada kita agar kita ya belajar untuk memiliki sudut pandang yang baru. Jangan lupa ya, kita akan belajar sudut pandang baru justru dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kita tidak akan pernah belajar sudut pandang yang baru justru dari orang-orang yang selalu setuju kepada kita dan pendapatnya sama dengan kita. Disinilah pentingnya kita sadar bahwa sesungguhnya ya, untuk menjadi berbeda itu tidak perlu takut. Sebaliknya, untuk menjadi sama ya kita harus takut. Kalau semuanya sama, maka kehidupan menjadi akan sulit. Bayangkan ya, kalau semua orang kaya, sama kayanya, maka akan menjadi sulit ya. Bayangkan ya, kalau semua orang kaya, siapa yang mau mengerjakan bangunan? Siapa yang mau ngaduk? Siapa yang mau naik ke menara yang tinggi untuk mengerjakan itu? Sulit sekali ya. Maka kekayaan seseorang pun tidak akan ternikmati ya kalau semua orang di semesta ini kaya. Justru karena ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Dengan demikian maka terjadi yang disebut dengan dinamika kehidupan. Itu yang disebut dengan kesempurnaan. Jadi oleh karena itu maka perbedaan itu adalah rahmat. Kalau kita bisa ya menghargai dan menghormati perbedaan. Para sahabat, saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana ya. Mengapa ya manusia itu ya oleh Allah ya pemilik semesta ini ya kemudian ya diberi jalan untuk ya hidup bersama dalam sebuah komitmen tertentu yang disebut dengan rumah tangga. Coba perhatikan ya, dua orang yang jelas-jelas berbeda, berbeda psikologinya, berbeda fisiologinya, berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, ya, berbeda segalanya, bahkan dibesarkan di lingkungan yang berbeda, bahkan dididik dengan cara yang berbeda, mungkin saja memiliki keyakinan yang berbeda, mungkin juga memiliki suku yang berbeda, mungkin memiliki cara ya budaya, tradisi yang berbeda. Bayangkan ya, kemudian mereka oleh semesta ini dipertemukan, kemudian berkomitmen untuk hidup bersama
dalam perbedaan. Bayangkan ya, kalau dua orang yang berkomitmen untuk hidup bersama, yang jelas-jelas berbeda, kemudian tidak tahu tujuan hidup bersama, maka apa yang terjadi? Saling memaksakan perbedaan. Apa yang terjadi berikutnya? Saling menyakiti. Apa yang terjadi berikutnya? Terus ya seperti itu. Bahkan ya tidak jarang ya dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak tahu tujuan berumah tangga, kemudian mereka saling menyakiti, menciptakan neraka baru dalam kehidupannya. Tetapi mereka yang sadar bahwa sesungguhnya yang namanya pasangan itu jelas berbeda. Yang namanya pasangan itu kiri kanan. Yang namanya pasangan itu jelas tidak sama. Ya, jadi oleh karena itu maka mereka sadar bahwa mereka dipersatukan oleh semesta. Tujuan yang paling utama adalah latihan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Tidak mudah para sahabat untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Apalagi kita tidak pernah sadar bahwa kita berbeda. Ada cerita yang sangat bagus ya. Itu diilustrasikan oleh John Gray. Dia adalah penulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Dalam sebuah ilustrasi di bagian depan dari bukunya itu diceritakan seperti ini. Jadi laki-laki itu katanya dulu dari planet Mars. Sedangkan perempuan itu dulu dari planet Venus. Jadi dulu ya dari planet Mars itu ya laki-laki melihat menggunakan teleskop kehidupan di planet Venus. Di situ banyak perempuan. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh John Gray. Lalu kemudian ada ketertarikan tuh dari laki-laki ya sebagai penduduk Mars kepada perempuan sebagai penduduk Venus. Maka akibatnya apa? Nah, laki-laki itu kemudian pergi ya ke planet Venus. Sesampainya di planet Venus, mereka tuh masih sadar. Laki-lakinya masih sadar kalau dia berada dari planet Mars, sedangkan perempuan juga masih sadar kalau dia adalah penduduk Venus. Dan karena mereka masih sadar berbeda, maka masih ada upaya untuk menerima dan menghargai perbedaan. Apa yang terjadi katanya? Karena saling menginginkan, kemudian laki-laki dan perempuan itu bersepakat untuk hidup bersama. Ya, itu di mana? Di Venus katanya. Lalu, ya setelah itu kemudian pasangan ini bersepakat untuk melakukan tamasya. Tamasyanya ke mana? Ke bumi ini katanya. Begitu tamasya ke bumi ini, sesampainya di bumi, ya, kemudian pasangan ini lupa kalau mereka berasal dari planet yang berbeda. Maka di sini kemudian mereka saling memaksakan perbedaan. Apa yang terjadi? Pertikaian tidak bisa dihindari lagi. Ini adalah ilustrasi yang sangat cerdas dari penulis buku Men Are From Mars, ya, Women Are From Venus, ya, itu namanya John Gray. Jadi dia melakukan riset hampir 15 tahun tentang relationship. Yang menarik dari buku itu adalah, ya, bagaimana dianalisis, ya, tentang cara berpikir. Contoh yang sederhana, ya, diceritakan di buku itu, ya, laki-laki itu ukuran otaknya lebih besar daripada perempuan. Sedangkan perempuan itu lebih kecil ya. Tetapi perempuan itu katanya menurut riset ya, dia bekerja otaknya itu 10 kali lebih berat daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu antara otak kiri dan otak kanannya punya namanya corpus callosum, punya jembatan. Sedangkan laki-laki itu tidak punya corpus callosum. Makanya laki-laki kalau punya masalah, ya itu berpikirnya dengan menggunakan logika. Sedangkan perempuan kalau punya masalah, itu lebih banyak mengandalkan perasaan. Kenapa? Karena logika dan perasaan perempuan itu bercampur. Karena otak kiri dan otak kanannya itu ya ada jembatannya yang namanya corpus callosum. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perbedaan cara berpikir. Ternyata perempuan itu ya sangat unik ya. Perempuan itu kalau punya masalah, dia tidak perlu solusi. Justru perempuan itu hanya cukup didengar oleh laki-laki, itu sudah solusi. Hanya didengar saja oleh laki-laki sudah solusi. Itu bagi perempuan. Nah sebaliknya, ya laki-laki kalau punya masalah tidak mau dikasih solusi oleh perempuan. Kenapa? Maksudnya oleh pasangannya. Kenapa? Karena ternyata laki-laki itu ya sangat merasa direndahkan kalau dinasihati oleh pasangannya. Ini menurut risetnya John Gray. Nah, kalau kita mau mengadopsi hasil riset ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, ya, ini akan menjadi sangat bagus, ya. Kenapa? Oh, ternyata saya dengan istri saya itu berbeda.
cara berpikirnya berbeda, psikologinya berbeda, fisiologinya berbeda. Jadi saya ini sebetulnya dengan istri saya sedang latihan menerima dan menghargai perbedaan. Tidak mungkin ada pertikaian, tidak mungkin ada menang-menangan. Dengan demikian maka ya akan terjadi ya proses pendewasaan dari masing-masing. Itu namanya rumah tangga. Makanya ada rumah, ada tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, sedangkan tangga itu ya tempat alat untuk naik atau turun. Makanya orang itu kan bisa naik, bisa turun ya setelah berumah tangga, tergantung kesadarannya. Nah, ini adalah ya sarana yang paling kecil yang disediakan semesta untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Jadi, kalau orang di kehidupan rumah tangga saja tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, maka ketika dia keluar dari rumah, otomatis ya dia pun tidak akan pernah bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Itu sebabnya orang-orang yang di luar tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan itu sebetulnya karena dia gagal di lingkungan yang kecil ya di rumah tangga latihan menerima dan menghargai perbedaan itu. Nah, ini penting ya untuk kita sadari untuk keberlangsungannya kualitas kehidupan kita. Ya, makanya para sahabat yang dirahmati Allah ya, cara berpikir laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian disatukan, ya satu kasurkan. Bayangkan ya, kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang latihan menerima dan menghargai perbedaan, yang terjadi adalah kita akan saling menyakiti dan saling menghancurkan. Dan itu yang terjadi kebanyakan ya. Dulu ketika masih gadis dan lajang, ya mendambakan ingin berumah tangga, justru setelah berumah tangga malah mendambakan ingin berpisah kembali. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah fakta. Perceraian, ya angka perceraian di Indonesia ini luar biasa. Saya punya data ya dari teman-teman yang bekerja di pengadilan agama, ternyata ya hampir setiap hari ya itu antrian yang ingin menggugat cerai itu selalu luar biasa di setiap tempat dimanapun tempat itu berada. Nah ini kan sebetulnya sebuah fenomena yang perlu dicermati oleh kita. Ya, karena kita selama ini tidak pernah secara kritis ya melihat itu sebagai sebuah masalah. Para sahabatku ya, saya akan coba share ya apa yang sudah saya siapkan tulisan sederhana dari saya. Nah, mohon izin saya share dulu ya. Nah, mulailah kita masuk ke topik ini. Jadi jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Karena kalau semua sama akan menjadi sulit. Tetapi ketika kita berbeda dan kita bisa memanfaatkan perbedaan itu dan ternyata itulah yang disebut dengan perbedaan adalah rahmat. Baik, kita mulai ya dengan sebuah pernyataan yang sangat saya kagumi, sangat menginspirasi saya. Ini adalah ajaran luhur dari seorang tokoh bangsa, bapak bangsa yang dikenal sebagai tokoh plural ya. Beliau ini sangat menghormati kemajemukan ya. Gayanya beliau sendiri sangat luar biasa, sangat enteng ya. Ya, beliau tidak pernah mempersoalkan perbedaan. Dan ini yang dikatakan oleh orang tua kita, leluhur kita, bapak bangsa kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering dipanggil Gus Dur ya. Perbedaan itu adalah fitrah. Dan perbedaan itu harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal. Jadi sebetulnya kalau perbedaan fitrah berarti yang menciptakan perbedaan jelas ya sang pemilik semesta. Buktinya wajah kita berbeda. Ya, ini kan yang menciptakan perbedaan wajah kita adalah sang pemilik semesta. Bisa dibayangkan ya betapa sulitnya kehidupan ini kalau wajah kita sama. Jadi karena perbedaan itu adalah fitrah, maka perbedaan itu harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal. Demikian ya apa yang disampaikan oleh leluhur kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat saya kagumi. Nah sebetulnya ini mengacu kepada Al-Quran ya. Jadi Quran surat Al-Hujurat ya surat 49 ayat 13 ya. Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ya, hai manusia. Ini yang dihaikan manusia ya. Jadi tidak kelompok tertentu. Jadi ini adalah nas ya. Jadi nas itu ya siapa saja ya. Siapa saja, bangsa mana saja, suku mana saja, apapun keyakinannya ya. Ini kan yang dihaikan adalah nas.
Karena saya terus terang ya kalau membaca kitab suci itu ya ternyata kitab suci itu sangat luar biasa ya. Jadi kitab suci itu sebetulnya sudah sangat toleran. Makanya sebetulnya ya tidak ada toleransi agama. Yang ada tuh toleransi beragama. Karena agama itu semua sudah toleran sebetulnya. Agama itu sudah menghormati dan menghargai fitrah perbedaan. Oleh karena itu maka toleransi diletakkan dalam prinsip beragama. Jadi sebetulnya ya agamanya sendiri sudah toleran. Ya terkadang ya intoleransi terjadi justru karena apa? Karena dalam proses pelaksanaan agama, ya yaitu yang dalam prinsip beragama. Makanya banyak sekali ya sahabat-sahabat kita yang melakukan riset di Universitas Islam ya tentang toleransi, dan pernah ya dalam sebuah diskusi ya mereka mengatakan bahwa ya sebetulnya ya toleransi agama sudah selesai. Yang perlu kita kembangkan lagi adalah toleransi beragama. Karena sebetulnya agama itu sendiri sebenarnya sudah toleran ya. Fitrahnya perbedaan itu sebetulnya adalah dari semesta itu sendiri. Baik ya, ini sangat luar biasa ayat ini karena dibuka dengan ya ayyuhan nas. Ya, hai manusia, yang diakan manusia. Inna khalaqnakum min zakarin ya wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Kemudian wa ja'alnakum su'uban wa qabailan ya. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Ini kata-kata yang indah di sini adalah lita'arofu. Lita'arofu. Jadi sebetulnya ta'aruf itu dari kata arofa. Arofa itu artinya mengenal. Jadi sebetulnya lita'arofu ya untuk saling mengenal, untuk saling mengarifi ya, untuk saling mengarifi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini sangat universal sekali. Ya, jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, yang paling berkontribusi ya untuk membangun peradaban, yang paling berkontribusi dan memberikan manfaat untuk kehidupan. Makanya Rasulullah kemudian menegaskan dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi sebenarnya ayat ini bersifat universal. Ayat ini memberikan sebuah pandangan yang sangat luas, ya. Jadi sebetulnya yang menciptakan berbangsa-bangsa, yang menciptakan bersuku-suku, jelas ayat ini mengatakan bahwa itu adalah semesta. Itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menciptakan perbedaan ini cuma untuk satu tujuan, yaitu untuk saling mengarifi, saling mengenal. Nanti kita akan bahas ya, apa manfaatnya perbedaan, ya. Kenapa kemudian perbedaan disebut rahmat? Nah, yang paling indah dari ayat ini adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di sini ya sangat universal sekali. Kalau kita bisa menangkap pesan dari ayat ini sangat luar biasa. Baik para sahabat ya, saya akan bicara Indonesia dulu ya. Indonesia ini merupakan anugerah semesta yang sangat luar biasa. Indonesia ini adalah tanah air kita yang sangat kita cintai dan sangat luar biasa. Bahkan hampir semua orang di dunia yang berkunjung ke Indonesia mengatakan Indonesia ini kan dikatakan sebagai ya ya surga yang didatangkan ke semesta. Kita punya segalanya di sini, punya alam yang sangat indah. Dan yang luar biasa adalah tidak ada satu negara pun di dunia ya yang memiliki ya pulau sebanyak kita. Bayangkan ya, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki 17.508 pulau. Kita memiliki 360 suku, bayangkan. 360 suku ya. Kita memiliki 718 bahasa daerah. Kita memiliki 38 provinsi ya. Jadi saya masih ingat ya waktu saya dulu ya masih SD ya, Indonesia ini masih 27 provinsi. Itu pun termasuk Timur Timur dulu ya, sekarang Timor Leste. Dan sekarang kita sudah berkembang memiliki 38 provinsi. Dasar negara kita Pancasila.
lambang negara kita burung Garuda. Ini sebetulnya ada unsur-unsur spiritual di sini ya, yang ingin saya jelaskan kepada kita semua. Bayangkan oleh kita ya, ada 360 suku ya. Kita memiliki 718 bahasa daerah. Kita memiliki 38 provinsi. Jelas ya, bangsa kita bangsa yang sangat besar, memiliki keberagaman. Nah, kalau kita ya tidak hati-hati merawat bangsa ini, ya, tidak mengerti bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah fitrah, ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, ya, kita beruntung sekali, ya, leluhur kita, ya, pemimpin bangsa kita, ya, terutama proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, ya, telah dan semua, ya, orang-orang yang telah berjasa membangun bangsa ini, ya, telah melahirkan sebuah komitmen nasional ya, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Ya, kita punya gambar burung Garuda ya, dan ini lambang ini sangat luar biasa ya, maknanya. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini adalah dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi ya. Dan kita lihat ya, apa yang sedang digenggam oleh burung Garuda ini, yang sedang digenggam ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sebuah simbol yang sangat penting. Dan lihat ya, burung Garuda ini sedang terbang ya, ini sayapnya sedang terbuka, sedang terbang ya. Nah, ini terbang, kalau terbang itu pasti menuju ketinggian. Dan di kakinya ya, yang dibawa itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan sebetulnya dibuat terbang jauh ya ke atas, itu artinya Bhinneka Tunggal Ika merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Dan yang luar biasa ya, ini ada perisai ya di dalam dadanya burung Garuda ini. Yang pertama ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa ya. Kenapa leluhur kita tidak bicara Tuhan, tapi berbicara ketuhanan? Proklamator kemerdekaan bangsa kita itu tidak berbicara Tuhan, berbicara ketuhanan. Ini kecerdasan yang luar biasa. Kenapa tidak berbicara Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan? Loh, apa bedanya Tuhan dengan ketuhanan? Jadi Tuhan itu ya sudah, ya, zat mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi ketuhanan ini ada unsur kemanunggalan. Jadi sebetulnya pesan ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, bahwa sebetulnya pesan leluhur kita itu bukan sekedar kita mengesahkan Tuhan, tapi lebih besar dari itu lagi, bagaimana kita bisa mengesa dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan. Dan ini sebetulnya kan sangat relevan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku bersama kamu, kata Quran. Aku lebih dekat dengan kamu, bahkan lebih dekat daripada urat tali lehermu. Jadi Tuhan sebenarnya sudah ngasih alamat bahwa Tuhan itu bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, sebetulnya Tuhan memberikan informasi itu kepada kita. Karena Tuhan sedang memberikan pesan kepada kita. Tuhan ingin disadari kehadirannya dalam diri kita. Tuhan ingin disadari keberadaannya dalam diri kita. Inilah pesan penting dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak berbicara Tuhan, tapi berbicara ketuhanan. Lebih dalam lagi, ya. Karena apa? Ketuhanan itu berbicara tentang kesadaran. Kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan bersama kita. Kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kesadaran bahwa sebetulnya keberadaan Tuhan dalam diri kita itu adalah nyata. Nah, ketika kita sudah bisa memasuki ya dimensi ini dengan kesadaran penuh, maka akan lahir yang namanya kemanusiaan. Yang dibicarakan di sini bukan manusia, tapi kemanusiaan. Lebih tinggi lagi. Luar biasa ya. Apa bedanya manusia dengan kemanusiaan? Karena nilai tertinggi dari manusia adalah aspek kemanusiaannya. Nilai kemanusiaannya itu adalah nilai tertinggi dari manusia. Sehingga ketika manusia sudah kehilangan ya nilai kemanusiaannya, kan tidak layak disebut manusia. Dan kemanusiaan ini diletakkan di sila yang kedua. Makanya saya punya keyakinan siapapun yang sudah menyadari ketuhanan yang Maha Esa, maka dia pun akan memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bahasa yang sangat tinggi. Maka disinilah kemudian ya dua sila ini akan membentuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan persatuan hanya akan ada ketika kita berbeda. Karena kita berbeda, maka ada persatuan, namanya persatuan Indonesia. Ini sangat luar biasa. Kemudian sila yang keempat, berbicara bukan rakyat, tapi kerakyatan. Kerakyatan.
Ini ada kata-kata yang indah di sini, kata-kata hikmah dan kebijaksanaan. Kata-kata hikmah itu sebetulnya itu adalah bahasa Rob, itu bahasa Tuhan ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan, yu'til hikmata mayasya, wa mayutil hikmata faqad utiya khairan kasir, wa mayazakaru ila ulil albab. Allah menurunkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang mendapatkan hikmah, itulah yang disebut dengan ulul albab. Jadi ulul albab, jadi ulu itu artinya pemilik, albab itu dikata lub. Jadi ulul albab itu adalah kata lain dari ahlul bait. Jadi orang-orang yang sudah menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Banyak orang yang mengesahkan Tuhan, tetapi dia tidak mengesah dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Perilakunya sangat berbeda dari yang diinginkan oleh Allah. Mengesahkan Tuhan itu sangat mudah, tetapi mengesah bersama Tuhan diperlukan kesadaran yang tinggi. Makanya itulah ajaran leluhur kita di tanah Nusantara ini adalah ajaran eling lan waspodo. Itu sangat luar biasa. Makanya muara yang terakhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika kekuasaan ini dikendalikan oleh hikmah dan kebijaksanaan, ketika kekuasaan dikendalikan oleh hikmah dan kebijaksanaan, maka keadilan sosial menjadi seluruh ya rakyat Indonesia. Nah, kita kan sedang belajar ya, bagaimana menjawantahkan ya nilai-nilai luhur dari dasar negara Pancasila ini ya ke dalam kehidupan. Dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia punya dasar negara. Dan dasar negara ini menjadi sebuah sumber dari segala sumber ya, undang-undang. Dan oleh karena itu, maka semua undang-undang yang dibuat di negara kita itu selalu bersumber ke sini. Nah, disinilah kita kemudian dijamin kebebasan untuk memiliki keyakinan yang berbeda, dijamin untuk memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul. Ini luar biasa ya. Karena apa? Karena ada kesadaran dari leluhur kita bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari lagi. Karena apa? Karena kita ini tidak bisa memaksakan pendapat seseorang kepada orang lain. Justru yang harus kita hidupkan adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi walaupun kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi kita diajarkan leluhur kita untuk menghormati ya perbedaan pendapat itu. Karena apa? Karena kita akan belajar untuk bisa menemukan sudut pandang baru justru dari pendapat yang berbeda dengan kita. Dan kita tidak akan pernah menemukan sudut pandang baru ketika kita ingin memaksakan pendapat kita kepada orang lain atau memaksakan agar orang lain selalu setuju dengan pendapat kita. Jadi sebetulnya tidak layak lagi ya di negara kesatuan Indonesia ini, di NKRI ini yang sangat luar biasa ini ya, saling melecehkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu ya sudah saatnya kita tidak boleh lagi ya untuk saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah fitrah seperti yang disampaikan oleh leluhur kita ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baik para sahabat, ya, saya tadi menyampaikan sebuah ilustrasi. Bayangkan ketika semuanya sama. Bayangkan ketika semuanya sama, kan menjadi sangat sulit. Ya, menjadi sangat sulit. Nah, kita memang berbeda, tetapi kita sama-sama tetapi kita sama-sama bodoh jika kita bertengkar karena perbedaan. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menyadari kalau perbedaan itu adalah fitrah, ya tentu saja kita harus mengakhiri pertengkaran karena perbedaan. Ya oleh karena itu, maka kesadaran ini harus dimiliki oleh semua insan, ya semua manusia Indonesia, ya supaya kita bisa menjaga NKRI ini ya sebagai titipan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena NKRI ini bukan sekedar warisan buat kita, tetapi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Perbedaan adalah rambu-rambu lalu lintas menuju sebuah kemuliaan. Jadi kalau kita bisa menjadikan perbedaan itu sebagai rambu-rambu lalu lintas itu kan tujuan utamanya adalah mengantarkan kita kepada tujuan. Dan tujuan kita ya berbangsa dan bernegara ini adalah menemukan sebuah kemuliaan, ya sejahtera, ya adil, makmur itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, para sahabat ya, jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar sesuatu. Dan kita belajar sesuatu justru karena kita berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, suami istri ya jelas ya berbeda. Nah, kalau dia mau belajar ya menerima dan menghargai perbedaan, maka dia akan belajar sesuatu dari perbedaan itu.
Dan itu untuk membawa ya keduanya kepada kedewasaan. Sehingga rumah tangga itu tangganya bisa membawa dia kepada kedewasaan ya, bukan justru ya membawa keduanya kepada dimensi kekanak-kanakan. Jika kita membenci perbedaan, kita sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan yang kembar pun tidak pernah sama persis. Jadi sebetulnya siapa yang menciptakan perbedaan? Ya jelas, sang pemilik semesta itu sendiri. Jadi kalau kita membenci perbedaan, itu sama saja kita membenci seluruh manusia. Kalau kita membenci seluruh manusia, berarti kita juga membenci pencipta dari seluruh manusia. Karena perbedaan itu adalah fitrah. Oleh karena itu maka Gus Dur mengatakan tadi, perbedaan itu fitrah. Oleh karena itu perbedaan harus ditempatkan ya sebagai sebuah nilai-nilai universal. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Jadi perbedaannya sendiri tidak masalah sebetulnya. Yang bermasalah itu adalah keegoisan kita. Apa yang disebut dengan ego? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, supaya para sahabat mengerti. Karena sering sekali kita mengatakan kata ego, tapi tidak mengerti barangnya. Ego itu adalah diri palsu. Apa itu diri palsu? Diri palsu adalah pikiran yang tidak diterangi oleh cahaya ilahi. Ketika pikiran seseorang tidak diterangi oleh cahaya ilahi, karena dia belum bisa mengendalikan pikirannya, dia belum menemukan pengendali pikirannya yang namanya kesadaran, maka pikiran yang mengendalikan seseorang yang tidak ya dikendalikan oleh kesadarannya, itu yang disebut dengan diri palsu. Jadi sebenarnya diri palsu itu adalah pikiran gelap yang dimiliki seseorang, dan kemudian pikiran gelap itu diidentifikasi sebagai dirinya sendiri. Makanya dalam dunia meditasi kita mengenal, jangan kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Jangan mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh. Karena diri kita yang sesungguhnya adalah sang pemerhati pikiran, yang disebut dengan kesadaran. Nah, ego itu apa? Ego itu adalah diri palsu kita. Makanya ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus untuk menceritakan ego. Jadi ego itu ibarat luka yang menganga. Kalau orang punya luka yang menganga, sedikit saja tersentuh, maka dia akan mudah sakit. Ya, seperti luka di tangan masih menganga, tersentuh sedikit saja sakit. Ego itu seperti itu. Makanya sepanjang kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, maka kita akan menjadi diri palsu. Nah, itulah bahayanya pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Oleh karena itu maka ya tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang salah itu adalah, yang bermasalah itu adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Oleh karena itu maka banyak sekali ya orang yang tidak sadar, kemudian ingin membuat semuanya menjadi sama. Ya, itu adalah karena keegoisan, itu karena diri palsu. Pikiran yang masih gelap, pikiran yang belum diberikan mendapatkan cahaya ilahi, pikiran yang belum dikendalikan oleh kesadaran. Para sahabat ya, perbedaan itu membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang yang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Justru ya perbedaan itu membuat kita menjadi sangat kritis, sangat kreatif, komunikatif, kolaboratif, sesuai dengan prinsip-prinsip manusia abad 21. Nah, ketika kita bisa menjunjung tinggi perbedaan, bisa menerima dan menghargai perbedaan, justru kita akan memiliki sudut pandang yang banyak ya terhadap untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, itulah pentingnya perbedaan. Nah, disinilah ya saya beri judul perbedaan itu adalah rahmat. Jika fokus pada perbedaannya, ya, maka kita akan bertengkar. Sementara jika kita fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, kita akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu maka ketika ada perbedaan, cobalah fokus pada hal baik dari perbedaan itu. Bukan fokus pada perbedaannya, supaya kita bisa saling menguatkan. Perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam belajar mencintai sesama. Para sahabat, ya, kalau kita mencintai orang yang baik kepada kita, yang setuju dengan kita, itu biasa. Tapi kalau kita bisa mencintai orang yang mungkin tidak baik kepada kita, menurut ukuran pikiran kita, atau orang itu tidak setuju kepada kita, ketika orang tidak setuju dengan kita, tidak sama dengan kita, dan kita tetap mencintainya, bukankah itu adalah cinta yang sesungguhnya? Bukankah itu adalah cinta yang sejati? Karena di situ tidak ada syarat. Jadi kalau saya akan mencintai Anda, saya akan menyayangi Anda kalau Anda sama dengan saya.
Saya akan menyayangi Anda kalau keyakinan Anda sama dengan keyakinan saya. Saya akan mendoakan Anda kalau keyakinan Anda sama dengan keyakinan saya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memiliki ya sebuah pengakuan bahwa kita menuhankan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau kita menuhankan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, harusnya ya sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu terrefleksikan di dalam diri kita. Sehingga kita pun menjadi pengasih dan penyayang. Tuhan mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Tuhan itu berbuat baik, ya, tidak bergantung pada kebaikan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memang maha baik. Jadi kebaikan beliau kepada kita, karena kecintaan beliau kepada kita, tidak bergantung pada kebaikan kita kepada beliau. Nah, oleh karena itu, ya, para sahabat, ya, perbedaan, ya, diciptakan agar kita berusaha, ya, lebih dalam untuk belajar mencintai sesama. Jadi kalau kita mau mencintai aja harus sama, ya, itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Berarti kita tidak mengerti kalau perbedaan itu adalah fitrah. Setiap kali kita melihat perbedaan pendapat, kita sejatinya sedang belajar sudut pandang yang baru. Dan saya mengatakan tadi, justru kita lebih banyak belajar sudut pandang baru dari mereka yang tidak sependapat dengan kita. Nah, sama ya, seperti saya memberikan kajian-kajian seperti ini. Ya, saya menghargai kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan saya. Jadi tolong juga ya, mereka yang berbeda pendapat dengan saya juga menghargai. Makanya kita punya platform media sosial. Itu kan ada aturan ya. Sampaikan pandangan-pandangan yang sopan. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau Anda ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, ya tentu saja Anda harus menghormati dan menghargai orang lain. Jadi oleh karena itu maka ya kita kembangkan ya prinsip saling menghormati perbedaan. Perbedaan pendapat tidak bisa dihindari lagi karena memang pikiran kita juga berbeda. Oleh karena itu maka tugas kita dalam semesta ini adalah saling menghormati dan menghargai. Ya, bukan memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Jadi setiap kali kita melihat perbedaan pendapat, kita sejatinya sedang belajar sudut pandang yang baru. Ini yang disebut dengan perbedaan itu adalah rahmat. Jadi perbedaan akan menjadi rahmat manakala kita ya bisa mendapatkan sudut pandang baru dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, kebanyakan kita ini mohon maaf ya, ketika orang lain berbeda pendapat dengan kita, ya kita berduel dengan mereka. Ketika orang lain berbeda pendapat dengan kita, nah kemudian kita bersaing dengan mereka. Ya, mohon maaf ya, apalagi ya, kita ini di tahun-tahun politik kadang-kadang ya, perbedaan pilihan politik saja membuat kita menjadi berbeda ya. Membuat kita menjadi musuh-musuhan. Tentu saja, mari kita sadari bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu adalah kegembiraan isinya. Pesta itu adalah sukacita. Kalau pemilu itu adalah pesta demokrasi, mari kita bersukacita dalam perbedaan. Mari kita tetap bergembira dalam perbedaan. Ayo, ya nggak apa-apa. Ya, siapa dukung siapa, siapa dukung siapa. Jangan sampai satu keluarga karena perbedaan politik kemudian harus berbeda. Ya. Itu sangat luar biasa ya kalau kita seperti itu. Ya, artinya kita tidak mengerti ya fitrah perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan bisa membuat kita benci kepada lawan kita. Tetapi perbedaan juga bisa membuat kita mencintai lawan kita. Nah, disinilah sebetulnya sudut pandang, seni memandang perbedaan itu. Oleh karena itu maka disinilah kita latihan untuk mendewasakan pikiran kita. Kita belajar lebih banyak dari orang yang berbeda pendapat daripada orang yang selalu sependapat dengan kita. Tugas kita adalah mencari keuntungan dari setiap perbedaan. Jika kita melakukannya, kita akan menjadi manusia yang sejati. Jadi ketika kita bisa melihat ya mengambil keuntungan dari setiap perbedaan, maka itu akan mendorong kita untuk menjadi manusia yang sejati. Hidup bukan tentang mempermasalahkan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Makanya saya bilang tadi, belajar dari semesta, belajar dari alam. Alam mengajarkan kepada kita saling membutuhkan, bukan saling menginginkan. Maka saya ilustrasikan tadi, bumi tidak menginginkan jadi matahari. Matahari juga tidak menginginkan jadi bumi. Bumi dan matahari menjalankan peran masing-masing, sunatullahnya, hukum alamnya, sesuai dengan peran semesta yang diberikan kepada dirinya. Dan ketika dua-duanya menjalankan peran, ya sendiri-sendiri tanpa saling menginginkan, apa yang terjadi? Keharmonisan. Jadi sebetulnya setiap manusia datang ke semesta ini
akan diperankan oleh Allah untuk peran yang berbeda. Karena setiap manusia unik. Jadi saya punya keyakinan, setiap manusia itu sebetulnya jenius. Di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Cuma ya, kita ini belum bisa menemukan kita jenius di bidang apa. Maka ada yang namanya personal genius zone. Itu harus kita temukan. Jadi personal genius zone itu artinya adalah kita ini semua harus menemukan kita ini jenius di bidang apa. Dan ketika sudah menemukan kita jenius di bidang apa, itu berkah semesta buat kita. Dan siapa yang menemukan berkah, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan ketika tujuan hidup sudah ditemukan, maka berkah ini akan berkembang. Ketika berkembang berkah ini, maka dia bagikan berkah ini kepada banyak orang. Maka orang itu sudah menemukan arti hidup. Jadi sebetulnya di dalam hidup kita harus menemukan dua. Satu, menemukan tujuan hidup, yaitu menemukan berkah dalam diri kita, yaitu personal genius zone kita. Yang kedua adalah menemukan arti hidup. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan berkah dalam diri kita kalau kita selalu menjadi orang lain? Kalau kita mengizinkan jadi orang lain. Kalau kita tidak menjadi diri sendiri, maka berkah itu tidak akan pernah kita temukan. Itulah yang saya katakan, jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Karena apa? Karena sesungguhnya kita fitrahnya berbeda. Dan kita direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Oleh itu, berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Jadilah diri sendiri. Begitu kita menemukan berkah dalam diri kita, yang namanya personal genius zone, maka berkah itulah yang akan menolong kita dan menolong sesama kita. Ketika kita menemukan berkah,